Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Salam perkenanan Tuhan. Ini yang sedang kita bangun dan menjadi fokus kita, bukan pelayanan, pencapaian, apa kata orang, tentang kehebatan kita, bukan. Tapi bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita berada di bawah payung perkenanan Tuhan. Karena ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Apa yang kita sentuh, kita perbuat karena kita disertai Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang ke depan kita akan pelajari betapa luar biasanya kita melihat ketika ada penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan di atas kehidupan kita. Karena itu semua jemaat Tuhan, sahabat-sahabat, dimanapun Bapak Ibu berada, fokuslah kepada perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan akan membawa kita, ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan, ada kasih karunia. Pengkhotbah berkata bahwa ada hikmat yang tercurah, ada pengetahuan, ada sukacita, dan ada berkat-berkat yang kita tidak duga akan datang dalam hidup kita. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah kita dengar, belum pernah muncul dalam hati kita, itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang mencintai Dia, kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Karena itu mari kita fokus, karena sudah terlalu banyak dunia mengacaukan fokus kita tentang perkenanan Tuhan ini untuk kita lari, sehingga kita banyak kali hancur karakter kita, sifat-sifat kita menjadi rusak, menjadi kedagingan hanya karena masalah-masalah yang kita pikir rohani, pelayanan, tapi justru kita melihat sifat-sifat kedagingan, keduniawian itu muncul di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Kita melihat bagaimana gereja di Korintus yang Paulus katakan, aku dulu belum bisa bicara, sekarang juga belum bisa. Kenapa? Karena di sana terlalu banyak perpecahan, terlalu banyak hal-hal yang tidak baik terjadi. Mereka saling berkelompok satu dengan yang lain. Ada iri hati, ada dengki, ada kebencian, ada perpecahan. Dan kita lihat hal inilah yang terjadi dalam dunia gereja, dunia kekristenan. Dan ini sebenarnya sangat mempermalukan nama Tuhan, karena kadangkala kita berbicara tentang pelayanan, tentang hal-hal rohani, tentang kebenaran, tentang kasih, tapi realitanya ketika banyak orang menghadapi masalah persoalan, mereka punya reaksi-reaksi yang saling kanibal, saling makan. Ini bahaya sekali. Karena itu saya ingin ajak kita belajar untuk membangun fokus hidup kita, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Nah, kita masih mempelajari bahwa perkenanan, jadi kita tidak mencari, kita tidak usaha kita, karena perkenanan Tuhan itu datang dari atas kayu salib. Karena itu berita tentang salib adalah kekuatan Allah bagi orang-orang yang percaya. Berita tentang salib, kematian Kristus itu begitu powerful dan luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang bodoh, yang akan binasa, berita tentang salib itu menjadi kebodohan. Karena itu saya ingin ajak kita terus bisa memahami, bisa melihat sampai kita tahu persis bahwa perkenanan Tuhan itu dimulai dari korban Kristus, dari kematian Kristus di atas kayu salib. Saya menjadi benar, saya disukai, disenangi oleh Allah bukan karena saya. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar, semua sudah berbuat dosa, dan upah dosa adalah kematian. Dan perbuatan baik manusia hanya seperti kain lap, kain lara, kain kotor. Bahkan ada dalam terjemahan lain seperti kayak pembalut perempuan. Jadi sama sekali kebenaran kita itu nggak ada gunanya. Karena itu kita dilarang untuk pakai kekuatan kita untuk menilai segala sesuatu dari sudut kita. Kita harus melihat apapun dari sudut pandang Tuhan. Karena itu perkenanan dimulai dari mana? Sekali lagi bukan dari kita, tapi dari Allah. Lewat apa? Lewat salib, lewat Kristus yang telah mati untuk kita. Kita lihat sebuah ayat di dalam kitab Ibrani pasal 10, judulnya persembahan yang sempurna.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin, perhatikan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tentu maksudnya kata tubuh di sini adalah korban Kristus. Ini dikutip dari Mazmur 40 ayat 7-9. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Saudara lihat, jadi dalam gulungan kitab dia akan datang. Tuhan memberikan contoh. Ayat 8 dari Ibrani 10. Ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Perhatikan, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bapak Ibu lihat, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab ia telah berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Jadi Bapak Ibu lihat jelas sekali bahwa hukum Taurat itu adalah bicara tentang bagaimana kita coba dengan kekuatan manusia untuk bisa berkenan kepada Allah. Dan itu gagal. Karena itu hukum yang pertama dihapuskan untuk menegakkan hukum yang kedua ini, korban ini, yaitu Kristus. Karena itu saya ajak saudara akan baca kembali ulang kitab Ibrani 10 ini. Nanti masing-masing baca lagi, berulang-ulang, melihat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat salib korban Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya kasih contoh, misalnya ketika Simon orang beragama, ketika dia mengundang Yesus, dia mengalami kasih Tuhan, dia undang Yesus untuk makan di situ. Tiba-tiba ada perempuan berdosa. Dia kenal sebagai perempuan berdosa, dia tidak diundang tapi dia masuk ke situ. Dia mencium kaki Yesus, dia menyiramkan kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Dia usap kaki Yesus dengan apa? Dengan rambutnya. Dan Simon berkata, kalau ini
Dia nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Dan Yesus berkata, Simon, ada orang punya utang yang cukup besar dan ada orang yang punya utang yang kecil. Kedua-duanya nggak bisa bayar lalu dibebaskan. Mana yang lebih berterima kasih? Saudara lihat, ketika kita memahami salib, kita akan lihat bagaimana kita akan ekspresi aktivitas hidup kita itu menjadi korban yang luar biasa. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengalami kasih. Korban salib. Yesus yang sudah mati untuk kita. Sehingga kita sadar siapa betul-betul diri kita. Simon orang beragama. Dia hanya sedikit sekali mengalami kasih. Dia tidak memahami salib sehingga hidupnya dibatasi oleh apa? Oleh apa yang dia lihat semata-mata. Terkadang kita dalam hidup kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahkan kita menjadi orang-orang yang mudah menghakimi, mudah menyalahkan, mudah memprovokasi. Pokoknya sifat-sifat daging muncul. Karena itu saya percaya ketika kita memahami perkenanan Tuhan dari korban Kristus, mata kita, hati kita akan bisa memandang orang, melihat orang. Bukan lagi kita dibatasi oleh hal-hal, justru kekurangan-kekurangan banyak orang, kekurangan-kekurangan orang-orang tertentu. Karena kita selalu akan melihat ada banyak batasan-batasan manusia, kekurangan-kekurangan orang. Tetapi ketika kita tahu perkenanan Tuhan yang lahir dari salib Kristus, korban Kristus, pandangan saudara akan berubah, penilaian saudara akan berubah, penghargaan saudara, keberhargaan saudara akan berbeda. Karena itu kita akan terus belajar tentang perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Buka mata hati kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami perkenanan Tuhan yang lahir dari Tuhan lewat kasih yang Kau berikan melalui salib Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.